Jadi pada siang hari ini teman-teman, aku bakal sharing ya terkait gimana sih bangun bisnis startup makanan dari mulai nol sampai sekarang. Nah, sebelumnya agar teman-teman tahu apa sih Mas Pokat itu, ini bakal ada video pendek terkait company profile Mas Pokat itu sendiri, sehingga teman-teman nanti ada gambaran nih, Mas Pokat itu apa, perjalanannya kayak gimana, dan sekarang kayak gimana, kayak gitu. Oke, mohon izin share screen terlebih dahulu ya. Setiap tahun, petani alpukat di Lawang merugi puluhan ton. Karena ketika panen, banyak buah alpukat yang memiliki nilai jual rendah, atau bahkan dibuang karena tidak laku di pasaran. Kemarin itu di 2020 itu saya pernah melihat langsung ke kebunnya namanya Pak Paulus. Buahnya itu kena cabuk buah. Nah itu sangat rugi sekali beliaunya. Masalah ini dinamakan cambuk buah. Karena kan buah itu kan nggak layak untuk istilahnya nggak masuk spek kualitas dan istilahnya itu kan kurang bagus. Padahal dalamnya buah itu nggak apa-apa. Padahal, cambuk buah ini hampir sama dengan alpukat sehat yang lain. Rasanya sama, dagingnya sama, volume dan kuantitasnya juga sama. Hanya saja, fisik dari alpukat ini kurang menjual. Itu akan merugikan petani sekali. Karena narasi harganya nanti itu pasti akan turun drastis. Itu bisa mencapai 60% kerugian, 40% sampai 60% itu bisa. Permasalahan ini membuat Mas Pokat tergerak untuk meringankan beban petani. Bekerja sama dengan petani di Lawang, kami mengambil dan mengolah cambuk alpukat tersebut untuk kami jadikan bahan baku minuman kekinian. Setiap pekan, kami mengambil 200 kg alpukat untuk proses produksi. Tentu saja, kami mensortir hasil panen yang ada. Cambuk buah yang memiliki kualitas bagus, meskipun fisik yang jelek, akan tetap kami ambil dan kami olah. Dengan kerjasama dengan Mas Pokat ini, untuk buah yang kurang bagus ke depannya bisa saya suplaikan ke Mas Pokat dengan narasi nanti harganya itu sesuai kesepakatan kita, biar petani kita yang gagal panen itu nggak merasa istilahnya paku rugi dan lain sebagainya. Dengan ini, para petani alpukat akan mendapatkan demand yang rutin untuk buah alpukat setiap pekannya. Tapi tunggu, apa sih produk yang dihasilkan Mas Pokat? Mas Pokat sendiri adalah minuman olahan berbahan dasar alpukat, yakni alpukat kocok. Dalam 1 tahun berjalan, kami berhasil membuka 4 cabang di kota Sidoarjo, menjual lebih dari 6.000 gelas setiap bulannya. Kami memanjakan lidah konsumen dengan inovasi rasa dari alpukat. Saat ini, terdapat lebih dari 10 varian rasa yang menghadirkan pengalaman menikmati buah alpukat yang berbeda dari biasanya. Mas Pokat berkomitmen untuk menerapkan konsep keberlanjutan dalam alur bisnis dari hulu ke hilir. Dari hulu, kami secara langsung membantu petani Lawang dengan menjadi buyer tetap alpukat. Kami juga berkomitmen untuk melakukan penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan masyarakat lokal. Pada masa pandemi ini, terdapat 8 lulusan SMK yang kami berdayakan menjadi karyawan aktif dalam Mas Pokat. ...200 kg alpukat setiap pekan bukanlah angka yang sedikit. Limbah produksi yaitu kulit dan biji sempat menjadi permasalahan. Berangkat dari situ, biji alpukat kami pilah dari sampah lainnya dan akan kami olah hingga biji ini hidup dan menumbuhkan tunas. Yang nantinya, tunas tersebut akan kami kembalikan kepada petani untuk dijadikan bakal pohon alpukat, sehingga perputaran siklus pohon akan terus berlanjut. Iya, emang sangat kesulitan kita mencari biji alpukat yang benar-benar kualitasnya itu bagus, Mas. Gitu. Ya ada aja biji, tapi kalau untuk dibuat batang bawahnya bibit itu biji itu harus benar-benar itu yang bagus gitu loh. Kulit juga akan kami olah, kami giling dan haluskan,
dan kami salurkan kepada produsen maggot BSF untuk dijadikan pakan ternak. Seluruh perputaran bisnis ini akan terus kami kembangkan. Mimpi kami, 5 tahun ke depan, Maspokat akan tersebar dengan 1000 cabang di seluruh Indonesia, di mana di dalamnya juga mengalir seluruh proses bisnis dari hulu ke hilir yang berisi kebermanfaatan. Maspokat, jangan lupa dikocok. Baik, itu tadi company profile dari Maspokat. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman semua ya, terkait Maspokat itu apa sih? Semoga bisa terjawab dari video tadi. Oke, sekarang aku bakal cerita gimana sih awalnya Maspokat, dan alhamdulillah akhirnya bisa berkembang dan tumbuh kayak yang di video tadi. Oke, jadi sebelum kita bicara lebih lanjut terkait apa atau bagaimana bangun bisnisnya, kita harus pertama-tama satukan frekuensi terlebih dahulu terkait mindset-nya terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, di sini aku pengen tanya ke teman-teman semua, kira-kira dari gambar ini itu menceritakan tentang apa? Boleh komennya di komennya, bisa lihat teman-teman. Ayo, kira-kira tentang apa nih teman-teman? Oh, nggak bisa lihat komennya kalau di sini. Oke, langsung aja deh. Kalau ini pasti teman-teman kan udah bisa tahu nih. Kalau ini tuh ada gambar anak yang naik sepeda, Mas. Kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah orang yang pengen naik sepeda, ya, itu kira-kira harus punya privilege tertentu atau enggak? Dalam artian dia harus punya modal, atau dia harus jabatan tertentu, atau dia harus latar belakang tertentu, atau bagaimana? Orang yang ingin naik sepeda, apakah harus perlu privilege tertentu? Boleh komennya teman-teman. Perlu atau tidak? Ada yang jawab di kolom komentar nggak, Kak Juli? Oh iya. Itu Kak ada Kak dari Kak Oke. Ahmad. Perlu harus punya sepedanya dulu, Mas. Oke, tak tambahin lagi. Ini kalau sepeda itu kan sudah ada toolnya kayak gitu ya. Dalam artian di sini dari internalnya sendiri, bukan dari sepedanya. Kalau dari internalnya sendiri, kalau sepeda mau belajar sepeda, ya benar harus ada sepedanya. Dalam kondisi ini, sepedanya sudah ada kayak gitu ya. Dari internalnya teman-teman sendiri. Di samping sepedanya sudah ada, apakah perlu yang saya sebutkan tadi? Privilege dalam artian seperti modal, ya, terus jabatan dan latar belakang kayak gitu. Oke, ada siapa nih? Ada namanya ya. Tidak perlu. Nah, benar banget. Tidak perlu. Kenapa? Karena orang yang mau naik sepeda itu kan intinya di apa? Dari niatnya kan ya. Yang penting ada niat. Dan ketika ada niat, kita ada kemauan untuk belajar. Nah, sama seperti orang yang ingin naik sepeda. Bisnis juga seperti itu, teman-teman. Jadi kalau katanya Gufron Syarif, ownernya Haus, ya, Mas Gufron bilang bahwasanya belajar bisnis itu sama kayak belajar sepeda. Karena siapapun itu bisa belajar bisnis, asal ada kemauan. Tak perlu dia harus punya modal, tak perlu dia harus dari latar belakang khusus, tak perlu dia harus jabatan tertentu. Teman-teman, prodinya apapun itu bisa asal ada kemauan. Saya sendiri apa? Prodinya matematika, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dihubungkan dengan bisnis, ya jauh kayak gitu. Kalau matematika kan lebih ke akademisi kayak gitu, atau ke pemrograman. Tapi kalau kita ada kemauan dan keinginan dalam bisnis, pasti semua itu bisa.
Karena dalam bisnis itu nggak ada yang mengenal privilege tertentu. Lalu yang kedua, dalam bisnis itu bicara terkait progres dan proses. Ketika teman-teman ingat pas waktu kecil dulu belajar sepeda, apakah ada orang yang naik sepeda langsung bisa? Dari 100% orang di dunia, orang baru, anak kecil gitu ya, naik sepeda, apakah langsung bisa? Gimana teman-teman? Apakah ada orang di dunia ini belajar sepeda itu langsung bisa tanpa ada kesalahan? Oke, nggak ada kan teman-teman ya. Jadi kalau kita belajar sepeda, mungkin ya dari 100% adalah 1% yang langsung bisa, tapi kemungkinannya kecil banget. Rata-rata 99% pasti jatuh terlebih dahulu. Nah, bisnis juga kayak gitu, karena bisnis bicara terkait proses dan progres, jatuh adalah hal yang biasa. Ketika kita belajar sepeda, pasti ada masanya kita jatuh. Karena kita ada niat yang kuat, keinginan yang kuat, kita bangkit lagi, mencoba kembali. Jatuh lagi, bangkit lagi, sampai akhirnya kita lancar, mulus, dan bisa. Dan bisnis juga sama seperti itu, teman-teman semua. Maka dari itu, ketika teman-teman nanti sudah berniatkan untuk bisnis, ya, pertama, nggak usah bingung terkait teman-teman dari mana, nggak usah bingung teman-teman nggak punya modal dan sebagainya, dan juga nggak perlu takut teman-teman untuk gagal. Karena bisnis, ingat kayak belajar sepeda, semua dari nol, semua tanpa adanya skill, semua tinggal intinya belajar dan berusaha. Ketika jatuh tinggal bangkit lagi, sampailah nanti tujuan teman-teman tercapai dengan bisnis tersebut bisa berjalan dengan lancar. Oke, dari sini sih ini perlu diingat-ingat lebih dahulu bahwasannya bisnis itu seperti belajar sepeda dan tidak ada yang tidak bisa. Tinggal kembali ke niatnya. Nah, yang kedua, ketika teman-teman sudah memiliki mindset seperti itu, perlu kita yang namanya why terlebih dahulu. Sebelum bicara what dan how to do business, kita harus miliki terlebih dahulu, teman-teman. Why-nya itu apa? Kenapa sih teman-teman memulai di bisnis? Ya, karena bisnis itu adalah hal yang sangat ibarat di dunia karir itu jarang sekali dijalani oleh teman-teman lulusan dari kampus-kampus yang lain kayak gitu. Dari sekian banyak pasti lebih ke karir kayak gitu. Dan bisnis itu sangat kecil sekali persentasenya orang yang memilih dunia bisnis. Dan di dunia bisnis nggak ada yang pasti. Kalau karir kan teman-teman bekerja, akhir bulan pasti dapat gaji. Tapi kalau bisnis, kalau teman-teman nggak berusaha, nggak berinovasi, penjualan nggak selalu melulu naik terus, pasti ada naik dan ada turun. Oleh karena itu, ketika kita sudah menentukan, memantapkan hati untuk memilih bisnis, maka perlu yang namanya fondasi yang kuat. Mengapa teman-teman melakukan bisnis tadi? Sehingga ketika nanti ada ujian, ada cobaan, ya, ketika teman-teman di angkatan teman-teman nih, misal sudah dapat gaji sekian dan sebagainya, teman-teman masih tetap stay di bisnis tadi, karena itu tadi, teman-teman memiliki strong why yang kuat dan akhirnya bisa persisten, konsisten menjalani bisnis tersebut. Tapi kalau nggak ada yang namanya fondasi why ini tadi, nah ketika bisnisnya mulai turun, ketika nggak menghasilkan, teman-teman goyah, akhirnya nggak bisa fokus di bisnis, akhirnya ujung-ujungnya jadi pekerja atau cari karir. Nah, yang gitu akhirnya membuat proses teman-teman dari nol, ibaratnya prosesnya dari 0 sampai 70%, karena teman-teman tergoyahkan, akhirnya mulai lagi dari nol buat jadi fokus di karir. Padahal ketika teman-teman fokus dan persisten di sana, bisa jadi teman-teman bisa sukses di bisnis dan gajinya bisa lebih besar dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Gitu. Oke, lalu biasanya ketika kita sudah memiliki why-nya nih ya, teman-teman tuh biasanya lebih takut overthinking dengan pikirannya sendiri. Jadi tantangannya pertama biasanya, Mas, bingung modalnya nih Mas.
Aku ini mahasiswa yang ya sederhana, pas-pasan mas, nggak ada modal yang cukup buat memulai bisnis kayak gitu. Gimana mas ya? Terus mas nggak punya tim mas. Jadi tugas itu udah banyak, kuliah, merantau, terus juga apa ikut organisasi, ya aktivis dan lain sebagainya, proker-proker. Masa sendiri mas nggak bisa mas bagi waktunya gitu. Atau yang terakhir jualannya gimana mas? Aku nggak ada skill mas. Aku nggak bisa, nggak ada toko outlet atau modal toko offline store gitu mas. Jualannya pakai apa mas ya itu. Nah, semakin teman-teman mencari-cari alasan di luar yang teman-teman bisa gitu ya, semakin akan membuat mind blocking teman-teman sendiri. Sehingga teman-teman ujung-ujungnya akhirnya tidak segera memulai dan diam, ya udah hanya sekedar angan-angan. Misal dalam catatan hal ini ketika teman-teman sudah punya ide kayak gitu ya. Lalu jawabannya apa? Jawabannya itu kayak slogannya Tokopedia teman-teman. Mulai aja dulu. Kenapa mulai aja dulu? Karena dalam bisnis gitu teman-teman ya. Karena kembali lagi di mindset awal, bisnis itu seperti belajar sepeda, semua orang bisa asal memiliki niat dan keinginan. Jadi mulai aja dulu teman-teman, karena di bisnis nanti learning by doing. Teman-teman nggak akan tahu dan nggak akan bisa belajar ketika teman-teman belum menjalaninya. Teori dalam bisnis hanya sekedar teori jika tidak dieksekusi teman-teman. Ketika teman-teman mengeksekusinya, teman-teman akan tahu, oh ternyata seperti ini. Teman-teman akhirnya gagal. Gagal, teman-teman pasti belajar. Dari A sampai Z, ternyata aku salahnya di bagian ini nih. Berarti untuk ke depan aku nggak bakal keulangi ini agar tidak terjadi kegagalan lagi. Tapi bayangin kalau teman-teman nggak memulai itu tadi, bakal tahu kesalahannya di mana, ya nggak ada yang tahu kayak gitu. Maka dari itu, learning by doing itu yang penting. Ketika awal, berarti intinya mulai aja dulu, sembari mulai teman-teman akan gagal, sembari gagal teman-teman akan belajar. Nah, ini prosesku dulu pas waktu menjalani bisnis. Jadi pas waktu dulu kita mulai itu waktu SMP. SMP ya namanya SMP teman-teman ya, nggak tahu yang namanya bisnisnya dagang aja. Tapi ini penting teman-teman, karena membentuk mental bisnis itu harus dimulai sejak awal kayak gitu. Karena kalau nggak punya mental bisnis, ketika ada goncangan atau apa, ya udah langsung loyo. Ketika loyo akhirnya menyerah kayak gitu. Nah, ketika dulu aku SMP udah bermula dari jualan pulsa teman-teman. Jadi pas waktu SMP dulu perjalananku adalah mulai dari jualan pulsa, lalu pas waktu SMA itu membuat bisnis yang namanya Tribook.id, yakni bisnis custom book kayak gitu. Nah, dari sini udah terbentuk mentalnya, akhirnya bisa bikin tim. Timnya akhirnya ada sekitar 5 orang. Dan kebetulan sama-sama ngontrak di Surabaya, karena kuliahnya sama-sama di Surabaya. Nah, karena bisnisnya semakin berkembang, bahan pasarnya semakin melebar, akhirnya kita komit tuh buat kontrak bareng di Surabaya dan untuk melanjutkan kuliah plus jalanin bisnis dalam satu kontrakan. Nah, akhirnya ketika mahasiswa, kita juga mencoba peluang-peluang yang lain. Salah satunya mencoba bisnis kuliner. Tapi dulu belum tahu ilmunya nih, asal nyoba gitu aja, asal nyoba ngelihat peluang, kita bikin jajanan ketan kekinian kayak gitu. Akhirnya apa? 6 bulan jalan langsung nggak laku. Kenapa nggak laku? Nah, ini nanti akan cerita. Intinya karena kita nggak punya ilmu, dan intinya kita karena nggak fokus kayak gitu. Terus dulu juga pernah nyoba buat bisnis reseller, story case custom, pas waktu itu kan lagi booming tuh bisnis story apa bisnis custom case kayak gitu ya, custom case HP kayak gitu. Nah itu juga jalan cuma sekitar 3 bulan, terus nggak jalan kita ganti lagi, dan akhirnya kita menemukan bisnis Mas Pokat pas waktu pandemi kemarin tahun 2020 kita start. Nah gimana cara ngawali bisnis Mas Pokat itu tadi, bisnis F&B itu tadi gitu ya, yang awalnya bisnis, jadi sebelum ke Mas Pokat, bisnis buku itu masih tetap jalan teman-teman. Kalau bisnis kita sama story case ini cuma masanya bentar, cuma sekitar 6 bulan lah maksimal, 6 bulan terus kita nggak lanjut lagi karena nggak prospek, tapi yang Tribook ini tetap jalan. Lah, Tribook ini tetap jalan sampai datanglah pandemi. Pandemi datang, semua kan nggak butuh catatan lagi. Semua beralih dari konvensional dalam artian catatan ke digital, ke komputer dan lain sebagainya. Alhasil market kami hilang teman-teman. Ketika market hilang, penjualan menurun, stuck 3 bulan tidak ada pendapatan. Nah, ini menjadi tantangan dari kita. Jadi kalau banyak orang yang bilang pandemi itu musibah,
Tetapi di sisi lain, setelah kita ilhami, ternyata membawa berkah. Intinya apa? Ya, kami itu tadi. Ketika Tribuk dulu omsetnya stagnan di sana, dan adanya pandemi membuat omsetnya menjadi nol, kita akhirnya harus dituntut untuk berpikir kembali, brainstorming kembali, kira-kira bisnis apa yang tetap jalan. Dan setelah kita brainstorming, kita mendapatkan ide bahwasannya selama pandemi, bisnis F&B adalah bisnis yang selalu tetap jalan karena kebutuhan primer manusia terkait makan dan minum. Sehingga kita dulu riset di F&B, utamanya di minuman. Mengapa minuman? Karena dari minuman, pertama, segi persentase margin profitnya besar. Kedua, kecil dari segi modal. Ketiga, lebih simpel dari segi operasional. Akhirnya kita memutuskan untuk bisnis minuman. Nah, gimana cara membuat bisnis minuman kok akhirnya ujuk-ujuk tiba-tiba keluar muncul Mas Mokat, dan alhamdulillah dari Mas Mokat ini omset kita bisa meningkat 10 kali lipat dari bisnis sebelumnya yang Tribuk.id tadi. Nah, inilah ceritanya. Oke, awal teman-teman, ketika kita memulai bisnis gitu ya, yang terpenting setelah saya pelajari selama kurang lebih 4 tahun berbisnis itu riset pasar, teman-teman. Jangan remehkan riset pasar. Dulu ketika saya sebelum tahu ilmunya, saya menganggap teori riset pasar, buat apa riset pasar? Yang penting kan produknya enak, ya gitu ya. Terus kita bisa bisa memasarkan, udah jalan ya gitu. Terus saya nganggap data ya nggak penting amat, yang penting produk kita enak kayak gitu. Tapi ini ternyata benar-benar sangat penting, teman-teman. Kalau pasarnya teman-teman salah, seenak apapun produk teman-teman nggak bakal dilirik dan bahkan nggak laku. Gitu. Ini saya pelajari pas waktu aku buka bisnis Degetas tadi, jajanan ketan ini tadi. Jajanan ketan itu pertama, menurutku sudah enak, banyak orang yang mengatakan enak, tapi riset pasarnya kurang pas. Orang nggak butuh jajanan ketan yang di model kekinian. Orang jajan ketan yang ada pada waktu itu di pasar tradisional, ya udah itu yang mereka terima. Mereka belum menerima ketika di model varian rasa. Dan pada waktu itu, tanpa adanya riset pasar, kupaksakanlah yang namanya jajanan ketan kekinian dengan berbagai varian rasa. Menerima ada, ya ada, tapi besarnya berapa? Nggak seberapa. Akhirnya apa? Pasarnya semakin kecil, dan tidak ada yang beli. Kayak gitu. Nah, kalau Mas Moka sendiri, kita bermula dari data, teman-teman. Karena kita sudah memutuskan untuk bisnis F&B itu ya. Akhirnya kita coba survei data. Tuh. Surveinya lewat mana? Surveinya karena waktu itu pandemi, kita hanya bisa mainnya online kayak gitu. Kita survei ke grup-grup sekolah. Karena target utama kita adalah segmennya generasi Z dan generasi M di kalangan pelajar SMA, SMP, dan mahasiswa. Kita survei. Kira-kira kalau F&B kan marketnya itu cuma 3 km radius dari outlet kita buka gitu ya. Kenapa Mas kok 3 km? Karena kalau F&B orang kan kalau nggak beli langsung ya beli online. Beli online itu kalau lebih dari 3 km biayanya kan mahal, lebih besar daripada biaya produknya. Kan secara rasional kan nggak mungkin orang beli lebih besar gitu kan ya. Kalau misalnya masalah ada atau enggak ya ada-ada aja, tapi nggak masuk lah, isinya nggak rasional. Sehingga kita harus surveinya dari 3 km kita buka outlet itu tadi. Akhirnya kita sebarlah survei. Kita mau pengen tanya, kira-kira anak muda sekarang di daerah Sukodono, Sidoarjo utamanya, itu pengennya kayak gimana sih kayak gitu. Dan setelah kita survei, kita dapatkan 80 data remaja di daerah Sukodono yang menyatakan 57% ya. Anak-anak itu memilih olahan buah alpukat sebagai minuman kekiniannya. Dan mereka bosan kayak minuman Thai tea, minuman rasa-rasa boba kayak gitu. Dan kopi di Sukodono pada waktu itu sudah bosan dan jenuh. Dan lebih memilih olahan buah, yakni olahan alpukat. Nah, setelah kita dapatkan data itu tadi, kita cek nih di pasar. Ada nggak kompetitor minuman alpukat yang diminta sama demand pasar sesuai yang kita survei tadi? Ternyata emang nggak ada di daerah Sukodono itu. Adanya itu pun musiman. Kan alpukat ini tantangannya adalah buah musiman, teman-teman. Ketika alpukat ini musim, melimpah ruah, ketika nggak musim, harganya bakal melambung tinggi. Dan orang yang jualan alpukat kocok di masa itu, ketika alpukat musim, mereka jualan. Ketika alpukat nggak musim, mereka tutup.
Sehingga orang-orang ini kesulitan untuk mencari minuman olahan alpukat di daerah Sukodono Sidoarjo. Nah, akhirnya dari problem itulah kita menangkap peluang dan kita memutuskan untuk yakin riset produk di alpukat kocok ini tadi. Nah, ketika kita sudah tahu nih pasarnya, ternyata orang-orang butuh nih yang namanya minuman olahan alpukat. Oke, berarti marketnya udah ada kan ya? Marketnya udah ada, tinggal kita menyediakan produknya sesuai dengan keinginan market tadi. Langkah yang kedua apa? Riset produk. Nah, riset produk ini sangatlah penting juga. Ketika kita sudah tahu pasarnya butuhnya apa, yang kedua adalah produknya harus disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pasar. Jangan hanya kebutuhan aja, tapi keinginan dan kebutuhan harus cocok sehingga produk market fit. Orang akhirnya mau beli dan tertarik. Nah, riset produk ini pada waktu itu kita membutuhkan kurang lebih 1 bulan. Jadi 1 bulan penuh. Dulu beli alpukat 1 kilo, kita nyoba, kita hanya bermodalkan dari internet dan YouTube gitu ya, Google dan YouTube. Kita padukan resep-resep yang ada sampai menemukanlah resep Mas Pokat saat ini. Jadi kalau teman-teman mikir, loh, Mas dulu punya background F&B nggak Mas? Ya nggak ada. Bisa masak nggak Mas? Ya nggak bisa. Terus apa modalnya? Modalnya ya itu tadi, cuma Google sama YouTube kayak gitu. Dari sana kita melakukan eksperimen sendiri, memadukan resep A, resep B kayak gitu. Nah, dari materi yang saya pahami teman-teman ya, ketika membuat produk, gunakan konsep MVP teman-teman. Jadi ini dulu yang kita adopsi juga, MVP. Jadi kita nggak membuat produk langsung bagus, langsung jadi. Tapi menggunakan konsep MVP dulu, minimum viable product. Buatlah produk yang sesederhana mungkin ya. Yang intinya dari produk tersebut, produk awal, teman-teman ketika di testing ke pasar, teman-teman bisa mendapatkan feedback dari pasar terkait entah rasanya kah, entah apanya kah. Yang terpenting adalah kita memerlukan feedback itu tadi. Baru nanti kita evaluasi sampailah produk yang sempurna. Ibarat di gambar ini teman-teman, ketika desain produk itu jangan seperti kayak di gambar atas ini ya. Yang awal kan ini nggak mungkin kita bikin rodanya, terus rodanya jadi 2 kayak gitu ya, terus habis itu bodinya, habis itu jadi mobil. Nah kalau rodanya 1 kan nggak bisa diapa-apain gitu ya, orang nggak bisa nilai, nggak bisa ngasih feedback. Rodanya 2 ya ini buat apa ini kayak gitu kan, nggak ada fungsinya. Tapi buatlah MVP itu prosesnya kayak yang bawah ini. Kayak bawah ini. Pertama, intinya kan membuat kendaraan dari yang paling simple. Pakailah jadi skateboard dulu terus ada masukan, ini sulit buat mengendalikannya karena nggak ada kemudinya, akhirnya dibuatlah skuter yang ada stangnya gitu. Setelah stangnya ini lambat, kalau skuter agak cepet dong kayak gitu, akhirnya dibuatlah sepeda dengan ada kayuannya dan ada dudukannya kayak gitu. Sepeda ini lambat, kurang cepat, akhirnya dibuatinlah motor yang ada mesinnya sehingga bisa lebih cepat. Kalau motor ini bisa jalan, udah bisa duduk, tapi nggak bisa buat banyak orang nih. Sekarang buatin dong biar bisa muat banyak orang, akhirnya dibuatinlah mobil kayak gitu. Nah, itulah proses MVP. Tapi apa? Ketika teman-teman berjalan membuat riset produk sesuai dengan permintaan customer, yakinlah produk teman-teman bakal dibeli sama pasar karena sesuai dengan kebutuhan dan kemauan pasar. Beda ceritanya kalau teman-teman buat sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri, langsung diluncurkan dan menurut teman-teman itu paling sempurna, itu bakal sulit teman-teman. Karena teman-teman bingung apa yang akan diimprove karena itu sudah paling perfect kayak gitu ya. Tapi kalau yang paling sederhana, terus nanti minta feedback, diperbaiki sesuai dengan keinginan dan kebutuhan customer, maka produk teman-teman akan menjadi produk market fit. Tujuan MVP ini adalah PMF atau product market fit teman-teman. Sehingga sembari berproses, sembari berjalan, sembari dievaluasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan customer. Mas, itu kan teoritik Mas. Kalau di F&B-nya Mas kayak gimana? Nah, dulu kami terapkan kayak gini teman-teman. Jadi awal kita bikin ini ya wis, nggak pakai logo kayak gitu ya. Intinya kita buat alpukat kocok, terus nyoba berbagai varian rasa. Kan konsep kita intinya alpukat kocok dengan berbagai varian rasa. Karena problemnya adalah orang butuh minuman alpukat kocok yang selalu ada, yang enak, terjangkau, dan value added kita berbagai varian rasa. Oke, akhirnya kita buat deh selama 1 bulan penuh
kita riset produk. Nah, ini gambarnya yang MVP 1. Akhirnya dari sini kita nyoba tester dulu teman-teman. Testernya ke tetangga, ke teman-teman kayak gitu ya. Terus kita nggak usah ribet-ribet harus mikir desainnya kayak gimana, ininya kayak gimana, karena tujuan kita mendapatkan feedback awal dulu. Jadi intinya produknya bisa dicicipi, bisa dirasakan, dan bisa dapat feedback. Itu dulu. Fokusnya di situ dulu. Nah, setelah kita buat 2 minggu, kita sebar, ternyata feedbacknya, oh kurang manis, oh ternyata alpukatnya kurang, oh ternyata kayak gini. Akhirnya kita ganti resep, kita tambahi A, kita tambahi B, sampailah akhirnya kita, oke, ini sudah sesuai dengan feedback customer. Kita tester lagi. Kita repitasi, kita iterasi sampai 1 bulan, dan akhirnya orang-orang mayoritas mengatakan enak. Ketika sudah mengatakan enak, kita launching lah. Nah, kita launching itu MVP kedua. MVP kedua ini, desainnya pertama itu kayak gini, teman-teman. Mas pokoknya itu kayak gini, dan ini masih pakai stiker. Jadi, karena modalnya terbatas juga, kita sudah ada produknya, kita tempel stiker, terus kita launching di pasar. Boom! Dan alhamdulillah, karena produknya berdasarkan riset, sesuai dengan kebutuhan pasar, 100 gelas terjual dalam waktu 2 jam, teman-teman. Dan alhamdulillah dari tahun Agustus tahun 2020 kita kembangkan, kita tanya feedback customer, desainnya kurang menarik dan lain sebagainya. Akhirnya kita buatlah desain yang ketiga ini, yang menjadi desain Mas Pokat sekarang. Nah, inilah alhamdulillah sampai sekarang yang menjadi produk yang stabil dengan desain dan komposisi yang sudah sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga menjadi produk market fit. Oke, ketika setelah itu sudah, kita validasi produk. Nah, kita validasi produk itu dengan cara kayak gimana? Kan ketika F&B itu dibuat dan diluncurkan kayak gitu ya, itu kan kita masih meraba pasar sebenarnya. Kita target pasarnya adalah menengah bawah di daerah Sukodono. Targetnya adalah anak muda, kayak gitu ya, pelajar, pegawai, dan ibu-ibu kayak gitu. Apakah benar kayak gitu? Akhirnya kita launching dan kita pantau selama kurang lebih 6 bulan. Kenapa kok 6 bulan? Karena bisnis itu ramenya biasanya 1 bulan. Bulan kedua, bulan ketiga, kalau turun berarti ada something wrong. Berarti ada problem di sana. Tapi kalau sudah stabil selama 6 bulan, berarti bisnis tersebut sudah produk market fit, diterima pasar, dan segi produk dan harga sudah layak. Waktunya untuk ekspansi. Nah, ketika itu kami coba tester karena bulan Agustus kita launching, alhamdulillah penjualan 111 dalam 2 jam. Di bulan September meningkat kita menjadi 2.652 gelas, dan alhamdulillah dulu awalnya masih sendiri gitu ya. Agustus, September masih sendiri, pas waktu September, akhir September kita sudah hire 2 pegawai, sehingga lebih ringan, kita lebih fokus di operasional dan brandingnya, dan kita juga mendaftarkan ke GrabFood waktu itu. Lalu di November penjualan meningkat menjadi 3.129 dan sudah terdapat di GoFood. Jadi sampai November, berarti Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan, produknya semakin meningkat. Jadi kita masih senang nih, alhamdulillah, karena berarti diterima pasar. Dan targetnya adalah di Januari. Di Januari ternyata masih stabil. Karena masih stabil dan penjualan stabil di angka 3.000, akhirnya kita menyatakan bahwasanya produk Mas Pokat sudah valid di Sidoarjo. Dan akhirnya kita melakukan ekspansi untuk membuka tangkai yang kedua di daerah Tulangan. Dan alhamdulillah di bulan Januari penjualannya 3.342 gelas dan sudah memiliki 4 pegawai, lalu berlanjut terus sampai bulan September. Alhamdulillah akhirnya kita bisa melakukan ekspansi, memiliki 4 tangkai yang dikelola mandiri gitu ya, dengan total penjualan 5.700 gelas dengan total 7 pegawai hingga sekarang. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi validasi ini tadi yang dilakukan adalah untuk mencek pasar tadi, melakukan validasi pasar, apakah pasar yang satu itu sudah benar atau tidak. Jangan-jangan pasar yang kita hipotesis awal tadi, dugaan awal tadi, itu kurang pas. Kayak misal dugaannya anak-anak, ternyata ibu-ibu kayak gitu. Nah, setelah kita running 6 bulan, ternyata pasar Mas Pokat udah sesuai. Lihatnya dari mana? Penjualannya stabil selama 6 bulan. Ketika sudah sesuai, penjualannya stabil 6 bulan, kita bisa tuh buat melakukan ekspansi dengan duplikasi dari outlet yang sebelumnya. Dan itulah yang kita lakukan akhirnya sampai memiliki 4 outlet di Sidoarjo. Lalu selanjutnya
kita harus melakukan evaluasi. Nah, biasanya teman-teman, dari 1, ketika sudah merasa valid 6 bulan, menjadi 2, itu mudah. Bisa lah dilakukan. 2, menjadi 3 outlet, mulai terlihat permasalahannya. 3 ke 4, mulai banyak masalah. 4 ke 5, nah ini sudah harus benar-benar matang. Kenapa kayak gitu? Karena semakin teman-teman memiliki banyak outlet ya, kalau di dunia F&B, permasalahan semakin besar. Pertama, ada permasalahan yang saya temui dulu itu adalah operasional. Operasional, teman-teman harus memiliki gudang, teman-teman harus memiliki cek stok bahan baku, teman-teman harus memiliki banyak supplier, dan lain sebagainya. Ketika masalah operasional clear, masalah yang selanjutnya adalah drama SDM. Semakin banyak teman-teman memiliki SDM gitu ya, semakin pusing teman-teman melakukan manajemennya. Ya entah alasan inilah, entah pelayanannya kurang lah, entah kan pegawai itu nggak selalu good mood gitu ya. Ada kadangkala bad mood, akhirnya penjualannya kurang ramah akhirnya ngefek ke pelayanan customer kecewa akhirnya nggak repeat order kayak gitu. Nah itu nanti bakal teman-teman temui. Nah di sini adalah proses evaluasi ketika teman-teman sudah memiliki 4 misalnya 3 sampai 4 outlet, perlu melakukan evaluasi, perbaiki sistem, dan melakukan efisiensi ini masing-masing job desk di tim-tim teman-teman, dan merapikan sistem semua yang ada di teman-teman kayak operasional, keuangan, branding, marketing, dan lain sebagainya. Ini perlu dievaluasi, benar-benar dievaluasi. Jadi akhirnya sebelum kita menginjak 4 ke 5, itu benar-benar kita persiapan dulu teman-teman. Kayak tim benar-benar kita rapatkan barisan, kita luruskan lagi strukturnya kayak gimana. Operasional benar-benar kita catat keluar masuknya, karena kalau enggak ternyata boncosnya itu bukan main teman-teman. Operasionalnya semakin membengkak, kita nggak mantau, pegawai seenaknya, bakal pusing di sini. Nah, ini proses yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum nanti itu berkembang dan lain sebagainya. Oke. Terus selanjutnya adalah branding dan marketing. Nah, ini ketika teman-teman sudah melakukan evaluasi, ini bicara ketika masih 1 teman-teman ya, sebelum di launching ibaratnya. Jadi memulai sebelum di launching. Itu branding dan marketing itu harus kuat dulu teman-teman. Sehingga ketika teman-teman launching produk, ada orang yang kepo, mereka cari di sosial media atau di YouTube, entah di Google, itu langsung nemu. Jadi sebelum teman-teman launching kayak gitu ya, itu harus branding dan marketingnya harus lengkap dan detail. Kayak misal minimal di Instagram ada 12 postingan awal. Agar orang ketika search di Instagram tahu nih, Mas Pokat itu apa sih? Ya, Mas Pokat itu kayak gimana sih? Kalau bisa video. Karena kalau era sekarang engagement yang tinggi adalah video. Karena orang lebih tertarik dengan video, semuanya ada TikTok, IG Reel, dan lain sebagainya. Maka 9 atau 12 feed post IG harus diisi terlebih dahulu. Lalu di sana cantumkan link Google My Business atau alamat outlet teman-teman. Karena apa? Ketika sudah tertarik nih, customer journey-nya kan orang misal tahu dari status WA, coming soon, opening Mas Pokat ini. Ngeklik ke Instagram. Instagram ngecek, wih enak ya, bikin ngiler kayak gitu. Akhirnya pengen mampir harus tahu alamat. Tahu alamat dari Google My Business. Nah, itu harus daftar lebih dahulu. Akhirnya daftar, kalau ada alamatnya, akhirnya orang datang. Nah, kalau teman-teman nggak mempersiapkan itu tadi, ketika Instagramnya udah oke, tapi alamatnya kadang belum ada, orang kan kesulitan. Sehingga orang ketika mau mampir, nyari di mana nih lokasinya, nggak ada gitu, akhirnya kesulitan. Tapi kalau sudah dipersiapkan, ketika alamatnya juga sudah ada, orang mau mampir, sudah ada alamatnya. Jadi nggak bakal nyasar dan akhirnya bisa merasakan. Dan ketika produknya memang benar-benar enak, dan orang tersebut sesuai dengan harganya, value-nya sesuai, orang pasti bakal repeat order, teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal meningkatkan brand awareness. Dengan cara apa? Dengan cara kayak bantu buat story, terus nanti tag Mas Pokat nanti misal dapat free topping atau apa, ya main-main promo lah di sana. Intinya gimana caranya tanpa kita menyuruh untuk promosi, orang-orang lain yang beli Mas Pokat itu dengan sendirinya ikut mempromosikan Mas Pokat. Dan itulah yang
kita alami dan kita lakukan sehingga Mas Pokat bisa tersebar luas di Sidoarjo dan orang mengenal Mas Pokat kayak gitu. Jadi terkadang kayak kita nggak ngerasa melakukan promosi tapi orang kok tahu kayak gitu. Ternyata dari status temennya yang beli Mas Pokat. Akhirnya orangnya penasaran, datang, terus ngerasain sendiri, terus enak, dipromosikan lah lewat story-nya yang temennya yang tadi. Nah, begitu terus, menyambung, sampai semua akhirnya tahu. Kayak gitu teman-teman. Ketika branding marketingnya udah, baru yang terakhir nanti launching produknya. Jadi ketika launching produk itu sudah validasi produk, sudah dievaluasi, branding marketing sudah disiapkan, tinggal diluncurkan. Dan ketika diluncurkan, orang mencari produk tersebut itu sudah ada. Kayak gitu. Nah, alhamdulillah kalau sekarang Mas Pokat sekarang kan sudah ada 4 outlet kayak gitu ya. Jadi di Sidoarjo ada 4 outlet, di daerah Sukodono, di daerah Modong Tulangan, terus yang ketiga di daerah mana nih Candi Kota, dan yang terakhir di daerah Pagerwojo di dekat Kapling DPR. Nah, barangkali teman-teman nih daerah Sidoarjo, teman-teman mahasiswa yang daerah Sidoarjo, boleh banget buat kepoin produk Mas Pokat dan mampir ke sini. Dan alhamdulillah teman-teman, bulan ini banget kami baru opening di daerah Surabaya, di daerah Manyar Sabrangan. Nah, kalau teman-temannya Surabaya, biar nggak jauh-jauh ke Sidoarjo, bisa mampir ke daerah Manyar Sabrangan ini. Tapi di sana bukanya sore sampai malam, mulai jam 4 sampai jam 9. Kalau ditanya alamatnya di mana, silakan di searching di Google Map, di sana ada, di sana lengkap, tinggal klik dan cus langsung mampir buat nyobain Mas Pokat. Oke, terus terakhir, jadi itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Terakhir, kalau bisa dirangkum gitu ya, 3 kunci ketika memulai bisnis itu, pertama itu skill teman-teman, atau knowledge. Jadi, kalau teman-teman bertanya, Mas, aku nggak punya skill. Ya benar, aku nggak punya skill. Tapi dari kita memulai, lalu kita gagal, ya kita bakal dapat suatu pembelajaran. Maka dari itu, untuk meminimalisir kegagalan, didapat dari mana? Dari knowledge. Kita belajar dari pengalaman orang lain. Kita sharing-sharing dengan mentor yang sudah berpengalaman. Sehingga ketika kita berjalan, kita tidak sampai mengulangi kegagalan-kegagalan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang lain. Maka dari itu kayak yang tadi saya ceritakan, semoga bisa menjadi pembelajaran dan semoga menjadi antisipasi agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan berikutnya. Nah, kalau sudah memiliki skill atau ilmu tadi, yang kedua yang terpenting adalah tim. Tim ini akan sangat bisa membantu teman-teman dalam menjalankan bisnis. Tanpa adanya tim, teman-teman bakal merasa berat. Tanpa adanya tim, teman-teman bakal tidak semangat. Tapi ketika ada tim, teman-teman bisa bagi tugas dan bekerja sesuai dengan porsi masing-masing. Tetapi ketika berjalan dengan tim, pasti banyak problem dan banyak permasalahan. Tapi it's okay. Ya itu namanya proses kayak gitu. Kayak Dikus itu kan bilang, if you want to go fast, go alone. If you want go far, go together. Jadi kalau teman-teman pengen cepat, ya sendiri, tapi ya gitu. Nggak bakal berkembang dan nggak bakal sustain. Tapi kalau teman-teman ingin pergi jauh, karena bisnis ini kan ibarat lari maraton. Bukan lari sprint yang pendek udah selesai, tapi jangka panjang kalau bisa sampai akhir, sampai teman-teman punya cucu, bisnis tetap jalan kan ya, otomasi dan lain sebagainya. Maka dari itu dibutuhkan tim yang kuat. Bukan bicara terkait Superman, tapi dalam bisnis bicara terkait super tim. Dan terakhir adalah networking. Bisnis sangat penting yang namanya relasi. Relasi itu investasi yang tiada harganya. Dengan bisnis, dengan relasi tadi dalam bisnis, bakal mempermudah teman-teman untuk menemukan titik-titik yang teman-teman tidak ketahui sebelumnya. Misal bingung terkait supplier. Kalau nggak punya relasi, ya bingung kita harus kemana. Tapi kalau ada relasi, kita bakal bisa nanya, akhirnya bisa mendapatkan info, akhirnya kita bisa mendapatkan supplier yang lebih murah, lebih lebih proper, lebih baik, dan lain sebagainya. Terus juga ketika kita ingin ekspansi atau apa, mencari tempat, dengan adanya networking ini sangat membantu kita teman-teman. Maka dari itu, ketika teman-teman memutuskan untuk bisnis, jangan sampai melupakan
berjejaring. Berjejaring mulai sekarang, mulai saat ini di kampus dengan organisasi dan lain sebagainya itu sangatlah penting. Yang ketika teman-teman sudah memiliki bisnis yang sudah jalan, teman-teman mempunyai networking yang luas, maka itu akan menunjang bisnis teman-teman agar semakin berkembang, semakin maju, dan semakin sukses. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih atas kesempatannya.